Halo Sobat Muda, kembali lagi di SPP on the Weekend bersama saya, Vikaris Franz Leo Cornelis Melatunan Junior yang sedang menjalani masa vikaria tahun kedua di GPB Jemaat Hosiana, Jakarta Pusat. Ya Sobat Muda, kita akan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan dari Sabda Bina Pemuda. Namun sebelum itu, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah yang baik, terima kasih Tuhan atas kehidupan, atas cinta kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan bagi kehidupan kami. Sekarang ini Tuhan, kami anak-anak-Mu akan merenungkan firman Tuhan yang akan kami baca dari Alkitab, dari Sabda Bina Pemuda, dan kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu membimbing setiap kami, anugerahkan kami hikmat agar firman Tuhan ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sobat Muda, bacaan kita edisi Sabtu 12 Oktober 2024 terambil dari Galatia pasal yang ke-6 ayat 6 hingga ayat yang ke-8. Galatia pasalnya yang ke-6 ayat ke-6 hingga ayat ke-8. Saya akan membacakan untuk kita semua. Baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, berbagi segala sesuatu yang baik dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan yang mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Sobat muda yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada SBP on the Weekend hari ini bertemakan tindakan kita sekarang itu menentukan tuaian kemudian. Ada dua istilah yang kita temukan dalam bacaan kita hari ini, yaitu kata menabur dan menuai. Kata menabur berasal dari kata Yunani speiro dari spau yang artinya menarik. Secara harfiah berarti menyebarkan benih. Kebalikan dari kata menuai atau mengumpulkan. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia mengingatkan orang percaya di sana untuk memperhatikan kehidupan yang dijalani sehari-hari. Karena kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang kita isi dan maknai melalui aktivitas menabur dan menuai. Apa yang ditabur dan bagaimana menabur? Menabur benih yang kurang baik, hasilnya juga akan kurang baik. Demikian sebaliknya. Dalam dunia pertanian, itu adalah hukum alam. Setiap perbuatan, apa yang kita tabur, memiliki akibat, yaitu tuaian. Jadi, sementara kita menjalani aktivitas hidup, berpikirlah seperti seorang petani yang memiliki mental melayani, bukan seorang birokrat yang hanya memiliki mental dilayani. Di dunia ini ada begitu banyak orang yang menyesal dan kecewa. Mereka menyia-nyiakan masa-masa keemasan, yaitu masa muda mereka, dengan kehidupan yang ceroboh, tidak disiplin, serta dimanjakan oleh kemajuan teknologi. Sebagai akibatnya hidup mereka menjadi rusak, bahkan tidak memiliki masa depan. Lain halnya dengan orang muda yang di masa mudanya hidup dengan tertib dan disiplin, memiliki pengendalian diri, menolak untuk menjadi budak kesenangan sesaat. Kata, kita semua sedang menabur dalam hidup ini. Paulus menekankan apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya.
pada ayat 7. Jadi jangan berharap menerima buah baik, yaitu berkat Tuhan, jika kita tidak menabur hal yang baik dan benar seturut kehendaknya. Hindarilah masa depan yang dipenuhi dengan hukuman dan bukan berkat. Itulah renungan dari SBP edisi 12 Oktober ini, saudara-saudara. Saya mengajak kita untuk bersama-sama berefleksi sebagai sobat-sobat muda, sebagai sobat-sobat Kristus. Kita seringkali sebagai anak muda terjebak dengan hal-hal yang sekarang-sekarang aja. Kita sering terjebak dengan yang penting tuh hal yang sekarang. Urusan nanti itu urusan nanti aja. Hal-hal yang depan itu urusan nanti. Yang penting yang sekarang. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan pada kita, apa yang kita lakukan sekarang itu akan berdampak bagi masa depan kita. Saya mengajak kita berefleksi dari kehidupan Yesus. Yesus dalam kehidupannya, Yesus tidak hanya memikirkan hal-hal yang sekarang saja. Dia juga tidak melupakan hal-hal yang sudah terjadi di masa lampau. Kehidupan-kehidupan di perjanjian lama, kehidupan-kehidupan generasi terdahulu. Dia tidak melupakan hal-hal tersebut. Justru Yesus senantiasa mengingat hal-hal yang baik, ajaran-ajaran baik dari yang terdahulu dihidupkan di masa sekarang ini, dan apapun yang dilakukan di masa sekarang ini akan menjadi dampak di masa depan. Namun firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk senantiasa menabur yang baik, maka kita akan menuai yang baik juga. Menabur yang baik, melakukan segala hal yang baik dalam kehidupan kita sekarang ini. Jadilah para pelaku firman, jadilah anak-anak sobat-sobat Kristus yang takut akan Tuhan. Jangan kita menjadi anak-anak yang sewenang-wenangnya. Kita sama-sama mengerti bahwa sebagai anak muda, kita punya idealis, kita punya ego masing-masing. Tapi jangan pernah kembangkan, jangan pernah menangkan ego itu di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan, marilah kita bersama merendahkan diri dan mau mendengar dan melakukan firman Tuhan yang kita hidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Semua orang bisa mendengarkan firman Tuhan, semua orang bisa membaca firman Tuhan, namun yang lebih dari itu, semua orang belum tentu mampu dan mau melakukan firman Tuhan. Maka sebagai sobat Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pemuda GPIB yang luar biasa, marilah kita menaburkan yang baik. Mari kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengar apa yang Tuhan mau. Dengar setiap firman Tuhan yang kita dengarkan. Dan tidak hanya sebagai pendengar, namun sebagai pelaku. Menjadi orang yang membawa dampak positif bagi orang lain. Membawa sukacita dimanapun kita berada. Kita seringkali melihat bahwa orang lain dengan kecurangan, orang lain melakukan hal yang tidak baik, tapi hidup mereka baik-baik saja. Sedangkan kita yang senantiasa berjuang susah payah dengan penuh keringat, dengan penuh air mata, tapi kok hidup kita tidak ada perubahan. Sobat muda, percayalah akan kehendak Tuhan bagi orang yang senantiasa dekat dengan Dia. Ora et labora adalah hal yang selalu kita dengarkan daripada zaman kita PA. Dari zaman kita PA kita selalu mengerti ora et labora, yaitu berdoa dan bekerja. Percayalah, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita doakan kepada Tuhan, Tuhan senantiasa melihat. Dan Dia adalah Allah yang hidup. Dia tidak senantiasa hanya tinggal diam, tapi Allah yang hidup itu akan senantiasa bekerja dengan cara kerjanya sendiri dan berkehendak bagi kita. Lalu pertanyaannya, kapan ada perubahan itu? Jawabannya adalah waktu Tuhan, bukan waktu kita. Waktu Tuhan memang tidak pernah mudah, waktu Tuhan tidak pernah cepat, tapi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Apa yang terbaik itu, itulah yang akan kita tuai di masa yang akan datang. Maka para pemuda dikasih Tuhan, waktu sekarang ini marilah kita hargai. Waktu yang sekarang ini jangan kita sia-siakan. Siapapun bagi kita yang masih kuliah, belajarlah dengan baik. Siapapun di kita sekarang ini yang sudah memiliki pekerjaan, bekerjalah dengan baik. Bekerja dengan penuh integritas. Menjadi pribadi yang jujur, tidak melakukan kecurangan. Kalau kita berkuliah dan kita masih hidup bersama orang tua, taat dan dengar-dengaran apa yang orang tua katakan. Jangan sampai ada penyesalan di waktu yang akan datang.
Di waktu sekarang ini malah kita hargai dengan melakukan segala hal yang baik, melakukan firman Tuhan. Percayalah, apapun yang kita tabur dengan baik akan kita tuai dengan baik. Segala hal yang baik kita lakukan sekarang akan membawa sukacita bagi kita di masa mendatang. Demikianlah firman Tuhan pada SBP On The Weekend edisi 12 Oktober hari ini. Mari kita mengaminkan firman Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang baik, yang adalah sahabat bagi kami semua, kami datang kepadamu ya Allah. Kami baru saja mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kami dapat hari ini mengajarkan pada kami untuk senantiasa menaburkan yang baik. Kami sadar Tuhan, apapun yang kami tabur hari ini akan kami tuai di masa mendatang. Tuhan, anugerahkanlah kami para pemuda-Mu dengan hikmat yang datangnya dari Tuhan saja. Hikmat itulah yang memampukan kami, anak-anak-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, untuk dapat melakukan firman Tuhan dimanapun kami berada di tengah kehidupan kami. Tuhan, biarlah kehidupan kami ini membawa sukacita. Kami senantiasa menjadi dampak yang positif, melakukan hal-hal yang baik, melakukan firman Tuhan dimanapun kami berada, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kiranya Tuhan mampukan kami, sehingga apapun yang akan kami tuai di masa mendatang, itu juga yang baik, yang membawa sukacita bagi kami, bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Allah yang baik, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai anak-anak muda dimanapun kami berada ke dalam tangan-Mu saja. Jaga dan pelihara kehidupan kami ya Tuhan, jauhkan dari segala hal yang tidak diinginkan. Masa muda kami Tuhan yang pegang, dan setiap episode kehidupan kami Tuhan sertai. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik sobat muda, demikianlah SBP On The Weekend untuk hari ini 12 Oktober 2024. Sampai jumpa lagi di SBP On The Weekend selanjutnya. Tuhan memberkati kita.